Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan yang beriman. Kali ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum, orang buta namun ditakuti oleh iblis. Sebelum melihat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dijelaskan bahwa Abdullah bin Umi Maktum di usia senjanya pernah meminta kepada Rasulullah agar diperbolehkan sholat 5 waktu sendiri di rumah karena kekurangan fisiknya ini. Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya lelaki buta. Rumah saya jauh dari masjid dan tak memiliki petunjuk jalan yang layak. Apakah saya memiliki ruksyah keringanan untuk menjalankan sholat di rumah?" "Ya," jawab baginda Rasulullah SAW. Awalnya Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Umi Maktum. Lalu ia beranjak keluar dan segera dipanggilnya kembali oleh Rasulullah. "Apakah engkau mendengar seruan sholat?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya bisa mendengarnya," jawab Abdullah bin Umi Maktum. "Kalau begitu, engkau tetap harus hadir di masjid. Sholat berjemaahlah bersama kami," jawab Rasulullah SAW. Mendengarkan jawaban Rasulullah, maka Abdullah bin Umi Maktum pun tetap istiqomah menjalankan sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasannya antara rumah Abdullah bin Umi Maktum dengan masjid terdapat bebatuan dan pohon-pohon kurma. Sementara seperti diketahui bahwa Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabat yang mengalami kebutaan. Umi Maktum adalah sahabat yang mengalami kebutaan, sehingga akan sulit untuk melalui jalan tersebut. Dinukil dari buku Pemuda yang Dicintai Langit dan 19 Kisah Penuh Hikmah Sahabat Rasulullah, karya Dwi Rahayu. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum berasal dari suku Quraisy dan lahir di kota Mekkah sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umi Maktum, dia tidak dapat melihat tiap kali mendengar azan berkumandang. Dia berjalan dengan cara meraba-raba menyambut panggilannya, tidak terkecuali dalam subuh yang gelap. Hingga pada suatu hari, Abdullah tersandung sebuah batu sehingga ia pun tersungkur, sehingga darah itu mengalir di wajahnya. Namun ia pun kembali bangkit seraya mengusap darah yang ada di wajahnya. Abdullah pun melanjutkan perjalanan menuju masjid. Sejak saat itu, ada seorang laki-laki yang dengan ramah selalu menjemput dan menuntut Abdullah untuk pergi ke masjid setiap waktu sholat tiba, lalu kemudian mengantarkannya kembali ke rumahnya. Ternyata lelaki asing itu melakukan hal ini setiap harinya. Hingga suatu hari Abdullah menanyakan nama dan asal lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjawab, "Tak perlu kau tahu namaku dan jangan mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini iblis." Abdullah pun kaget mendengarnya. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarkanku ke masjid, sedangkan pekerjaanmu adalah
menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Iblis pun menjawab, "Ingatkah saat kau berjalan untuk sholat subuh ke masjid, lalu kau tersandung dan terjatuh, sehingga wajahmu terluka parah? Saat itu, aku mendengar para malaikat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setengah dosamu. Aku khawatir jika kau tersandung lagi, maka setengah dosamu yang lain akan diampuni Allah juga. Maka aku terpaksa mengantarkanmu ke masjid." Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya saudaraku. Assalamualaikum.